Wahid, Ithnin, Thalatha, Iftahil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah. Nah, kembali lagi bersama saya di acara podcast Rumah Kisah. Episode kali ini nih, kita kedatangan tamu yang berbeda. Siapa beliau? Nah, langsung saya kenalin nih. Beliau adalah salah satu editor di Rumah Kisah. Nah, namanya dikenal tuh Syekh Muhammad Isa. Nah, langsung aja nih kita kenalan nih. Kang Isa. Siap. Gimana kabarnya Bib? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Isa sehat ya? Alhamdulillah jadi nanya. Jangan tegang-tegang nih Kang Isa. Iya santai nih, saya nih. berhadapan sama Habib jadi. Ini salah satu editor di Rumah Kisah Ya. nih. Kang Isa, ini kita di episode ke-12. Oke. Volume ketiga. Ya. Temanya murka kaum Quraisy. Nah, itu. Nah, Ya. saya mau tanya sedikit nih Kang Isa. Murka kaum Quraisy. Itu murkanya seperti apa itu? Nah, sama kisah yang terjadi nih di peristiwa tersebut. Oke. Makasih banyak Bib. Jadi memang episode ini memorable kalau menurut saya, ya, karena memang akan mengungkap bagaimana pengorbanan, perjuangan khususnya Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat beliau yang ketika itu menghadapi masa-masa berat, menghadapi masa-masa sulit, karena kaum kafir Quraisy benar-benar meningkatkan derajat kejahatannya, bisa dibilang begitu ya kan, ngeri. Ngeri Dia banget. mereka meningkatkan derajat kejahatannya dari yang tadinya sekedar ya ngelecehin, ngatain gitu kan, sekedar mengolok, mengejek, dinaikin derajatnya menjadi main fisik, main tangan, main pukul, main kekerasan, main nyiksa. Nah, itu dia. Sampai bunuh-bunuh juga nggak? Ya kira-kira sampai begitulah. Waduh. Saking mereka itu merasakan kebencian yang lebih hebat lagi karena dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat itu bukannya semakin melemah, bukannya semakin padam, tetapi justru semakin kuat, semakin membara ya. Nah, itu semua tentu saja jadi seperti itu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mulai membuka dakwahnya secara lebih open, gitu, secara lebih open, diserukan Islam secara terbuka. Kan tadinya kan dakwah Siriyah ya kan, ngumpet-ngumpet episode lalu kan dakwah Siriyah. Nah sekarang nih dakwah secara lebih terbuka. Nah ternyata respon dari kaum kafir Quraisy kayak begitu. Mereka murka, mereka marah, benar-benar benci ya, sampai ke ubun-ubun gitu kira-kira terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin, karena memang ya namanya dakwah terhadap Islam tentunya akan sama berhala itu tidak akan tedeng aling-aling ya kan, begitu. Berhala itu pasti akan mendapatkan ungkapan-ungkapan yang lurus dan benar. Berhala itu tidak baik, berhala itu adalah Tuhan-Tuhan yang salah misalnya begitu. Berhala itu ngapain ya orang kok ada nyembah batu, nyembah patung begitu kan. Nah mereka gak suka karena seruan dakwah tadi begitu kira-kira. Oke. Kang Isa, nah ini kan ibarat kata nih tanggapannya sangat buruk nih dari kaum Quraisy ya kan. Nah, respon dari Rasulullah serta kaum muslimin pada saat itu seperti apa Kang Isa? Ketika itu memang ketegangan antara kaum kafir Quraisy secara umum ya di Mekah dan Rasulullah serta para sahabat memang sedang memuncak, sedang meninggi. Ya, tegangannya, gesekannya sedang meninggi karena memang kaum muslimin berdakwah secara terbuka. Kaum muslimin diperlakukan sedemikian kasar, sedemikian keras sampai ada yang disiksa, sampai ada yang terbunuh ya.
Nah, bagaimana lengkap kisahnya nanti pasti sahabat kisah bisa mendengarkan di Aplikasi apps-nya. Rumah Kisah. Lengkap di situ ya, Kang Lengkap Isa, ya. banget. Nah, cuman memang ketika itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat supaya bersabar. Sabar. Kalau misalnya para sahabat ada yang dianiaya, begitu kan? Para sahabat ada yang disiksa, mendapatkan tekanan-tekanan fisik. Rasulullah hanya memerintahkan pada masa itu ya, pada periode itu Rasulullah memerintahkan supaya bersabar. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat keluarga Yasir. Nah, itu keluarga Yasir. Jadi memang nanti tentang keluarga Yasir juga akan diungkap di episode Murka Kafir Quraisy ini, begitu. Bagaimana keluarga Yasir ketika itu sedang dianiaya, ya kan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian memberi kabar gembira dengan surga. Ya, sobron ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, kan begitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat dan kaum muslimin secara umum untuk bersabar. Nah, tapi tentu saja tidak cukup hanya dengan bersabar aja. Nah, nanti ini pada episode-episode berikutnya sahabat kisah akan mendapatkan bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan sahabat-sahabat beliau, untuk membela sahabat-sahabat beliau, gitu. Oke, wah berarti udah lengkap di sini ya. Iya Harus dong. dengerin berarti ya. Harus, wajib. Nah, ini terakhir Kang Isa sedikit aja. Siap. Hikmah yang bisa diambil nih sama sahabat kisah, sama kita semua juga di sini dari episode ke-12 ini nih. Selain tadi sabar pastinya kan. Ya. Nah, ini yang penting sahabat kisah. Jadi di dalam fragmen sejarah ini bisa kita lihat ya bahwa kaum muslimin pada saat itu ya, sahabat-sahabat besar seperti Bilal bin Rabah, misalnya Ammar bin Yasir ya, kemudian sahabat-sahabat lainnya yang mendapatkan ujian, cobaan berupa penyiksaan, mereka menjalaninya dengan sabar, benar-benar sabar ya, benar-benar sabar, benar-benar mereka nggak mengeluh begitu, benar-benar mereka itu tetap teguh dengan apa yang telah mereka imani. Nah, itu salah satu hikmah yang paling penting kalau menurut saya, karena hari ini, saat ini kita bisa beriman kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah dengan lebih aman gitu kan, dengan lebih enak, dengan lebih nyaman. Nah, itu sesuatu yang betul-betul harus kita syukuri. Nah, yang kedua, sahabat kisah semua, terlihat pula dalam fragmen sejarah kita kali ini ya, bahwa para sahabat itu betul-betul mereka saling membantu satu sama lain dengan betul-betul ikhlas, betul-betul rela, betul-betul kalau kata orang bilang nothing tulus gitu ya. Yang hanya diharapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terlihat sekali ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya membantu Bilal bin Rabah. Itu nanti di adegan episode 12 ini sahabat kisah itu dramatis banget digambarkan bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyelamatkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan membelinya ya. Di situ nanti ya dalam episode 12 ini juga akan diungkapkan berapa harganya, kemudian bagaimana tawar menawarnya, bagaimana kesombongan siapa majikannya Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf ya, bagaimana dia dengan sombong memasang harga, matok harga seenak perutnya sendiri gitu kan, seenak jidatnya sendiri, seenak dewe begitu kan. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq memberikan ya semua harga yang ditawarkan tadi tanpa nawar sama sekali, tanpa bagi bu, lu jual gue beli, brak. Ini menunjukkan betapa kayanya sebenarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu di episode 12 ini sahabat kisah digambarkan dengan sangat dramatis banget. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk simak episode 12 ini. Saksikan ya begitulah kisah ya. Iya. Terima kasih banyak nih kedatangannya nih Kang Isa nih. Sama-sama. Sahabat kisah. Wah, tuh menarik banget kan kisahnya. Nah, gampang nih berarti hikmahnya kita ambil, satu sabar. Yang kedua menebar kebaikan, saling mengingatkan akan kebaikan. Nah, berarti bolehlah
di-share nih channel ini, ya kan? Mengingatkan kebaikan ke satu sama lain, ya kan? Jangan lupa like, subscribe, and share. Nah, sahabat kisah, menarik bukan kisahnya di episode ke-12 kali ini? Nah, sekarang sahabat kisah, kita bisa ambil nih pelajarannya. Yang pertama sabar, yang kedua saling mengingatkan akan hal kebaikan. Nah, sahabat kisah juga bisa saling mengingatkan nih. Caranya gampang, share channel yang dahsyat ini, like, subscribe, and share. Oke, sampai ketemu di podcast kami selanjutnya hanya di Rumah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.